Halo semuanya, kenalin nama aku Adele. Di video ini aku akan ngejelasin hasil analisis salah satu kedai kopi yang paling terkenal di Jakarta. Mungkin namanya sudah terkenal di luar Jakarta, yaitu Toko Kopi Tuku di masa pandemi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Manajemen Pemasaran tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, Indonesia membudidayakan biji kopi. Ini menjadikan Indonesia adalah salah satu negara yang memproduksi biji kopi paling besar di dunia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia sangat-sangat familiar dengan kopi. Beberapa tahun di belakangan ini, nama es kopi susu sangat-sangat terkenal karena demand-nya yang sangat tinggi, jadinya banyak kedai-kedai kopi yang baru bermunculan di mana-mana, mulai dari mall hingga di pinggir jalan pasti ada kedai kopi yang menjual es kopi susu. Cerita sedikit tentang kedai kopi yang satu ini. Owner dari toko kopi Tuku adalah alumni Universitas Prasetya Mulia atau yang lebih dikenal dengan Prasmul. Awalnya dia dan timnya tidak menjual kopi, melainkan pakaian wanita sebagai tugas bisnis project-nya. Tetapi akhirnya mereka pun berpindah haluan, yaitu menjual kopi. Tuku adalah first mover coffee shop yang memiliki konsep agar konsumen melakukan takeaway terhadap pesanannya. Tuku pertama kali dibuka di Cipete, salah satu wilayah kuliner di Jakarta yang sangat-sangat ramai. Jika dibandingkan dengan coffee shop yang ada di Cipete, atau bahkan di Jakarta atau kota lainnya, biasanya coffee shop yang lainnya akan memiliki konsep yang cozy, nyaman untuk nugas atau nongkrong. Intinya mereka memiliki konsep agar konsumen betah untuk berlama-lama di coffee shop. Berbeda dengan toko kopi Tuku ini, Tuku memiliki konsep untuk konsumen yang melakukan takeaway terhadap pesanannya. Jadi jangan berharap untuk mendapatkan tempat duduk di toko kopi Tuku karena hanya disediakan sedikit sekali bangku untuk konsumen. Nama toko kopi Tuku ini semakin naik daun karena pada hari Minggu 2 Juli 2017, Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi mengunjungi toko kopi Tuku yang pastinya sangat menarik perhatian warga sekitar hingga sosial media. Ditemani dengan segelas kopi susu tangga, Andanu dan Pak Jokowi pun berbincang sebentar. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi susu tangga, inilah yang menjadi bintang utama dari toko kopi Tuku. Kopi dan kafein adalah core product yang mereka jual. Bisa dilihat dari gambar yang ada, itulah penampakan es kopi susu tangga. Ini adalah salah satu produk yang mereka jual, bisa dihidangkan dengan es atau yang panas. Selain ini pun mereka menjual kafein yang lainnya dan non-kafein. Satu gelas es kopi susu tetangga dibanderol dengan harga Rp18.000. Tetapi jika kalian menggunakan tumbler sendiri atau tempat minum sendiri, kalian akan mendapatkan potongan harga. Lanjut, saya akan menjelaskan dua kriteria manajemen pemasaran, yaitu berdasarkan riset pasar dan rencana pemasaran. Owner toko kopi Tuku sangat percaya bahwa riset sangat diperlukan untuk menjelaskan sebuah bisnis. Dari sumber yang saya dapat, owner melakukan dua riset. Yang pertama adalah riset pasar untuk mendapatkan harga ideal secangkir kopi. Bagaimana ia mendapat angka tersebut, yaitu dengan menghitung upah minum dan gaya hidup. Selain itu, melakukan riset terhadap konsumen di Cipete dengan tujuan mendapatkan referensi rasa kopi yang menjadi selera warga Cipete. Nah, hasilnya adalah warga Cipete menyukai kopi yang ditambah gula, susu, dan es. Nah, kenapa riset hanya dilakukan terhadap warga Cipete? Karena pada awalnya owner hanya menargetkan target pasarnya yaitu warga Cipete saja, bukan di daerah lainnya. Dari yang awalnya target pasar hanyalah warga Cipete saja, tetapi karena namanya semakin dilihat, dipandang oleh warga Jakarta hingga di kota lainnya, terjadilah over demand terhadap toko kopi Tuku. Selanjutnya adalah rencana pemasaran. Berbeda dengan usaha lainnya, toko kopi Tuku tidak berinvestasi besar-besaran pada iklan dan sosial media.
melainkan mereka menginvestasi untuk mengembangkan dan memperbaiki kopi yang dijual. Selain itu, toko kopi tuku juga interaktif dengan konsumen. Di sosial medianya Instagram, toko kopi tuku memanggil konsumen tuku dengan panggilan tetangga tuku. Berdasarkan segmentasi konsumen secara geografik, pertama kali dibuka di Cipete karena Cipete adalah salah satu kawasan di Jakarta yang ramai akan spot kuliner. Sedangkan secara demografik adalah berdasarkan riset terhadap konsumen di Cipete, didapatkan bahwa karakteristik kopi yang menjadi selera warga Cipete adalah kopi yang ditambah gula, susu, dan es. Memasuki akhir tahun 2019, seluruh dunia diuji dengan adanya penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan jenis virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan. Untuk info lebih lanjut dan lebih detail tentang COVID-19, dapat dicek website COVID-19 atau World Health Organization atau WHO. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah sudah pasti harus turun tangan menghadapi COVID-19. Karena pada tahun 2020, COVID-19 menyebabkan masa pandemi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah demi menghadapi COVID-19. Kali ini saya akan menjelaskan dua di antaranya. Yang pertama adalah pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal dengan PSBB. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran yang lebih luas. Berikut ini adalah aturan yang ada di PSBB. Yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di fasilitas atau tempat umum, kegiatan agama, moda transportasi, kegiatan sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah pembatasan khusus lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah kebijakan new normal atau normal baru. Kebijakan ini dibuat demi mencegah situasi ekonomi Indonesia yang semakin tidak kondusif. Demi memperkuat pedoman new normal, Kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Masa pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 sangat mempengaruhi keadaan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Sektor usaha akomodasi dan makan minum mengalami penurunan pendapatan tertinggi hingga 92,47%. Selanjutnya, hampir 8 dari 10 UKM mengalami penurunan permintaan. Lanjut, lebih dari setengah perusahaan akomodasi dan makan minum mengurangi pegawai di tengah pandemi, bisa dalam bentuk PHK atau lainnya. Dan yang terakhir, 6 dari 10 UKM menghadapi kendala keuangan. Agar usaha dan bisnis tetap berjalan, pengusaha harus beradaptasi dengan situasi di masa pandemik. Yang pertama adalah menjadikan area wajib menggunakan masker atau pelindung wajah. Jika salah satu konsumen tidak menggunakan masker, maka kedatangan konsumen tersebut ditolak oleh ownernya. Kedua adalah menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Misalnya mengurangi kapasitas suatu ruangan, atau jika ingin membayar di kasir supermarket, maka ada batas untuk menjaga jarak dari satu konsumen dan konsumen yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menyediakan sarana cuci tangan, yaitu ada air, sabun, dan hand sanitizer. Balik lagi dengan toko kopi tuku, gimana sih cara mereka bertahan di masa pandemi ini? Akhirnya mereka pun mengeluarkan inovasi, yaitu kopi botolan yang dinamakan Tukucur. Sebenarnya Tukucur ini tersedia dalam berbagai varian, yaitu coklat, cold brew, dan lain-lainnya. Sebetulnya ini adalah ide yang sudah ada, yang mereka sudah pikirkan sebelum masa pandemik. Tetapi karena adanya pandemik ini, tanggal rilisnya pun dipercepat. Nah, dengan adanya Tukucur, tetangga tuku tidak usah datang berkali-kali untuk membeli kopi, karena sebelumnya hanya tersedia dalam kemasan gelasan.
Selain itu, tukucur dapat dibeli melalui online marketplace. Jadi, yang di luar Jakarta juga dapat menikmati tukucur. Jadi, tetangga tuku masih bisa menikmati tuku, tetapi tetap mengurangi kontak dengan orang lain dan taat terhadap protokol kesehatan. Nah, terbukti bahwa inovasi ini sangat-sangat ampuh karena di online marketplace-nya pernah dijual tukucur dan sold out dalam hitungan menit. Dan sekarang pun jadi banyak kopi-kopi botolan yang tersedia di kedai-kedai kopi lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang inovasi toko kopi tuku di masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sumber-sumber yang saya gunakan akan saya cantumkan di description box. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya.